Jadi ketika kita tarik ulur lagi pada tahun 1989, telah dijelaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berhak melakukan sertifikasi dan mau melakukan sertifikasi dan diakui oleh Kementerian Agama dan Kesehatan hanya LPOM MUI. Nah, sehingga selama kurang lebih 38 tahun ya, dari 89, dari sekitar enggak ding, 20 tahun lebih gitu, LPOM MUI secara resmi memonopoli sertifikasi halal. Sehingga ketika suatu lembaga memonopoli sebuah industri, kita katakan industri, maka dia berhak menentukan harga, karena pada peraturan yang dikeluarkan MUI, keputusan dikeluarkan MUI bahwa setiap sertifikasi halal biayanya ditanggungkan kepada pemohon, meskipun pada tahun 89 itu sampai tahun sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hal itu bersifat sukarela gitu, tidak diwajibkan untuk melakukan sertifikasi. Kedua, sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal hanya bersifat sukarela gitu, sebagaimana yang saya jelaskan barusan, sehingga merugikan masyarakat karena tidak ada jaminan halal pada barang yang diproduksinya gitu. Karena pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam mengatur seluruh perekonomian negara tidak mewajibkan adanya sertifikasi halal, maka siapapun sebagai sudut pandang produsen boleh saja memilih untuk tidak melakukan sertifikasi, dan bisa saja dia memilih bahan-bahan baku atau cara pengolahan yang tidak halal gitu. Selama dia bisa menekan harga produksi dan dia untung, kenapa enggak gitu. Sehingga karena tidak adanya kewajiban itu, bisa dikatakan masyarakat sebagai konsumen yang muslim terutama akan merasa dirugikan. Dan yang terakhir adalah tidak adanya payung hukum yang mengenai jaminan produk halal, sehingga seluruh stakeholder tidak bisa melakukan tuntutan apapun apabila terdapat kecurangan maupun pelanggaran lain pada proses sertifikasi halal gitu. Karena selama dari tahun 76 sampai 2014 tidak ada satupun undang-undang yang mengatur mengenai sertifikasi halal, maka semua orang berhak melakukan apapun mengenai sertifikasi halal gitu. Termasuk semisal contoh begini, misal saya memiliki produk dan saya tiba-tiba menempelkan stiker halal gitu di produk saya gitu. Ya, MUI sebagai pemilik logo tersebut ya hanya bisa memberikan surat pernyataan atau menuntut pun bukan karena undang-undang jaminan produk halal gitu, tapi mungkin undang-undang lain seperti pencatutan dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak ada payung hukum yang kuat. Selain itu juga memungkinkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh produsen gitu, karena kan produsen melakukan sertifikasi halal sebenarnya dia punya kepentingan untuk menaikkan rating produknya gitu. Jadi bisa saja loh, padahal kan peraturan MUI tahun 89 itu kan mengatakan bahwa sertifikasi halal itu hanya bertahan 2 tahun dan harus diperbarui setiap 2 tahun sekali gitu. Nah, bisa saja dong saya punya produk, lalu saya lakukan sertifikasi sekali dan selamanya saya menggunakan produk itu tanpa melakukan perpanjangan izin dan pengecekan izin. Sedangkan proses penfatwaan untuk melakukan sertifikasi halal untuk menentukan produk ini halal itu sangat panjang gitu. Kita bakal melihat dari proses produksi sampai produk tersebut dikonsumsi gitu. Nah, sehingga ketika ada payung hukum yang menjamin mengenai produk halal, jadi siapapun yang merasa tercurangi atau siapapun yang merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain yang berkaitan dengan produk halal itu bisa dituntut secara perdata dan pidana sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah disahkan tahun 2014. Nah, ini saya akan sedikit menampilkan perbandingan sertifikasi halal di negara lain.
Kebetulan saya lagi sedang suka dengan Jepang dan Amerika gitu kan, mengenai sertifikasi halal. Kenapa sih gitu? Kita bisa lihat bahwa di kedua negara ini dia memiliki lembaga sertifikasi halal yang banyak gitu. LPOM-nya itu bukan hanya MUI gitu, istilahnya gitu. Mereka itu ada 4, bahkan di Amerika itu lebih dari 4, cuman yang diakui MUI 4 gitu. Loh mas, maksudnya apa sih keuntungannya gitu? Apa sih bedanya gitu? Jadi ketika semakin banyak perusahaan atau lembaga yang melakukan audit, semacam audit kehalalan gitu ya, maka secara pasar mereka tidak lagi memonopoli, sehingga mereka tidak bisa lagi mengatur harga gitu, karena mereka harus bersaing dengan lembaga lain. Jadi masing-masing dari mereka akan bersaing secara harga gitu. Kedua, kualitas mereka akan berkembang lebih baik karena mereka lagi-lagi bersaing. Sehingga ketika menurut pendapat saya pribadi, semakin banyak lembaga yang dapat melakukan sertifikasi halal, maka semakin ideal pula kualitas dari sertifikasi halal di negara tersebut. Nah, sehingga menurut saya inilah yang sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, nah, mohon maaf sebelumnya saya tidak lupa untuk menampilkan mengenai apa aja sih isi-isi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu. Tapi menurut saya pribadi, ada 3 komponen penting yang menjadi tujuan dari UU JPH. Tentu sebenarnya banyak, tapi menurut saya yang paling besar manfaatnya, yang mungkin bakal dirasakan oleh seluruh stakeholder sertifikasi halal, ada 3 gitu. Yang pertama, tentu menghapus monopoli yang dilakukan oleh LPOM MUI, karena LPOM MUI tidak lagi menjadi satu-satunya LPH yang diakui pemerintah. Oke, jadi saya sedikit jelaskan mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, MUI, kalau kita bahas sebelumnya, sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang melakukan sertifikasi, yang mengeluarkan fatwa, yang menjadi badan penyelenggara, itu adalah MUI, pure MUI, sehingga ketika keluar fatwa, produsen mendapat surat rekomendasi untuk mengajukan ke BPOM di Kemenkes untuk menaruh logo halal gitu. Namun pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri itu di bawah naungan Kemenak, yaitu di bawah naungan BPJH, salah satu badan yang ada di Kemenak. Nah, kemudian LPO MUI hanya menjadi salah satu LPH atau lembaga pemeriksa halal yang diperbolehkan. Jadi ketika ada UJPH, nanti alurnya bakal kita daftar dulu ke BPJH, ke badan penyelenggaranya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan produk kita ke lembaga pemeriksa halal, yang mana LPO MUI menjadi salah satu dari sekian LPH yang mungkin akan diakui oleh pemerintah gitu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, disetorkan ke MUI untuk datanya diberikan ke BPJH, lalu diberikan ke MUI untuk mendapatkan fatwa. Setelah mendapatkan fatwa, baru dibawa ke BPOM untuk diberikan logo halal gitu. Nah, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, LPO MUI tidak lagi menjadi satu-satunya LPH yang diakui pemerintah gitu. Jadi nantinya akan memungkinkan kepada swasta maupun lembaga-lembaga negara lain, BUMN misalnya, untuk membuat sebuah LPH gitu. Yang kedua adalah mewajibkan sertifikasi halal secara berkala. Jadi dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah mewajibkan seluruh produk yang ada di Indonesia melakukan sertifikasi halal maupun halal secara berkala. Namun pada periode pertama, sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, sektor yang pertama kali harus disertifikasi halal, yang diwajibkan pertama kali adalah sektor makanan dan minuman gitu. Hingga
mulai sekarang, mulai tahun kemarin sampai tahun 2024 mendatang, itu adalah proses transisi masyarakat seluruh produsen untuk melakukan sertifikasi halal. Dan dipastikan tahun 2024 seluruh produk makanan dan minuman sudah memiliki sertifikasi halal. Nah, ketiga, memberikan peluang bagi negara dan swasta untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal. Sebagaimana yang telah dijelaskan poin pertama, Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan kesempatan kepada negara maupun swasta untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal, LPH. Baik institusi pendidikan, kampus, itu boleh mendirikan LPH gitu. Nah, sehingga dengan adanya peraturan ini memungkinkan apabila LPH tersebut milik negara, maka memungkinkan negara memberikan suntikan dana atau bantuan atau menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM yang membutuhkan gitu. Ataupun apabila swasta yang mau di LPH, mungkin dia akan bersaing secara harga dan kualitas sehingga harga akan semakin kompetitif dan murah. Tidak semahal ketika sertifikasi halal dimonopoli oleh LPOM ini. Nah, ini merupakan perbandingan sebelum dan sesudah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Bisa diskusi. Mungkin bisa diperbesar. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa sebelum Undang-Undang JPH dan setelah Undang JPH, sertifikasi bersifat volunteer, gitu, bersifat sukarela, sedangkan setelah adanya UJPH bersifat wajib mandatory. Gitu. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Gitu. Jadi satu-satunya yang berwenang ya MUI. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa MUI ini adalah satu-satunya lembaga swadaya masyarakat yang memonopoli sertifikasi halal Indonesia sejak tahun 1989. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang JPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi. Nah, lalu sertifikasi dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau lembaga masyarakat. Dilakukan oleh MUI. Kalau yang ini, sertifikasi dilakukan oleh lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama. Yang dimaksud adalah BPJH. Lalu LPMUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Namun setelah adanya UJPH, lembaga pemeriksa halal atau LPH, sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Jadi bukan LPMUI lagi, tapi disebut lagi LPH, karena siapapun bisa menjadi LPH. Gitu. Sertifikasi berlaku selama 2 tahun dan tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat. Gitu. Jadi meskipun dia punya tadi karena sifatnya voluntary, tidak ada undang-undang yang menaungi, sehingga sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI ini tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat. Nah, sedangkan pada UJPH, sertifikat berlaku 4 tahun. Tentu ini akan mengurangi cost daripada produsen, karena mereka tidak harus sering memperpanjang produknya gitu, dan memiliki jaminan kepastian hukum. Nah, ya ini yang paling menjadi masalah yang paling sering dikritik adalah karena LPOM MUI menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan audit pemeriksaan produk halal sebelum adanya UJPH, seringkali mereka kekurangan sumber daya manusia yang bisa dikatakan pantas untuk melakukan hal tersebut. Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit gitu. Ya karena mereka satu-satunya ya nggak ada yang mempermasalahkan itu gitu loh. Nggak ada yang mendorong mereka untuk berbuat ideal mungkin gitu. Sedangkan ketika ada UJPH dipraktisikan bakal banyak LPH atau lembaga pemeriksa halal, maka mereka saya rasa mereka akan meningkatkan kualitas, tentu dengan membuat
auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai, seperti biologi, farmasi, pangan, dan lain sebagainya gitu. Karena semakin mereka transparan, semakin layanan mereka bagus, maka semakin kuat pula customer mereka untuk datang kepada mereka gitu. Dan alur sertifikasi seperti ini, kalau dulu pelaku usaha langsung ke Bepom MUI dan MUI gitu. Kalau sekarang pelaku usaha ke BPJH, lalu mendaftarkan produknya di BPJH, setelah itu melakukan pemeriksaan di LPH, bisa di LPO MUI ataupun di LPH lain. Setelah itu hasilnya dibawa ke BPJH untuk distorkan kepada MUI, lalu MUI melakukan fatwa. Setelah itu dibawa ke BPOM untuk pemberian logo. Selanjutnya, nah ini kurang lebih sama yang tadi gitu, cuman ini lebih rinci mengenai perbedaan ini sebelum Undang-Undang JPH dan ini sesudah Undang-Undang JPH. Nah, pertanyaannya, kira-kira Undang-Undang JPH ini sudah menyelesaikan masalah nggak sih? Maksudnya sudah memenuhi kebutuhan yang ideal gitu untuk kasus atau sektor sertifikasi halal di Indonesia gitu, untuk menyempurnakan. Namun pada faktanya UJPH belum bisa menyelesaikan masalah nih gitu. Karena apa? Karena masih terdapat dua masalah. Nah, masalah yang pertama adalah multiple certification. Itu sebenarnya ini masalah sudah lama gitu. Sejak tahun 85 pun masalah ini sudah ada gitu. Di mana produsen selain melakukan sertifikasi halal ke BPJH, mereka juga harus melakukan sertifikasi yang diwajibkan oleh Kemenkes atau Departemen Kesehatan yang ada di baik pusat maupun di daerah gitu. Jadi mereka sudah mengeluarkan biaya untuk sertifikasi kesehatan, mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal. Padahal ketika kita berbicara mengenai sertifikasi halal, kriteria halal kan adalah hasan dan toyib gitu. Produk bisa dikatakan hasan ya ketika produk tersebut sudah memenuhi standar kesehatan gitu loh. Seharusnya ketika dia sudah melakukan sertifikasi halal, ya dia tidak perlu gitu loh melakukan sertifikasi di Kementerian Kesehatan gitu. Seharusnya kedua sertifikasi ini bisa diintegralkan gitu, sehingga masyarakat tidak perlu membuat banyak sertifikasi yang justru akan meningkatkan kos mereka gitu. Nah, yang kedua masalahnya adalah tidak siapnya infrastruktur. BPJH baru disahkan tahun 2014 dan baru bergerak mulai tahun 2019. Mereka tidak memiliki kantor-kantor di daerah. Selain itu layanan online-nya juga masih belum baik dan lain sebagainya, sehingga banyak stakeholder yang meragukan perubahan kebijakan ini. Berbeda dengan kebijakan lama yang menggunakan MUI, yang mana MUI sudah mengakar di Indonesia, di seluruh daerah ya sudah ada kantor MUI, sedangkan BPJH kan belum ada gitu. Jadi belum ada kesiapan infrastruktur dari pemerintah gitu. Namun hingga ini yang menjadi pertanyaan besar gitu. Ketika memang undang-undang jaminan produk halal dibuat untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi halal di Indonesia, namun dengan adanya dua permasalahan besar yang belum teratasi, apakah masih rasional atau apakah sudah rasional kebijakan ini untuk diterapkan di Indonesia? Menurut saya pribadi, mungkin saja sudah rasional, tapi tetap butuh pembaruan-pembaruan, tetap butuh penyesuaian-penyesuaian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan berikut. Toh masa transisi memang membutuhkan waktu gitu. Saya yakin selama proses dari sertifikasi halal BPJH dilakukan secara ideal, dilakukan secara transparan dan berkelanjutan, saya yakin kebijakan ini akan berjalan dan rasional untuk dilakukan. Kurang lebihnya
seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raju atas penyampaiannya. Ya, teman-teman, jadi kesimpulannya rasional ya, tapi perlu adanya pembaruan-pembaruan ya. Di sini juga kan dari badan sertifikasi itu melakukan perbaikan terus-menerus ya. Jadi kita sebagai umat muslim juga perlu mengawal nih perubahan dari sertifikasi halal di Indonesia. Mengingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengetik ke room chat atau pas nanti unmute sesi diskusi ya. Oke, terus selanjutnya ada materi yang kedua terkait dengan dampak sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi langsung saja kita panggil Mas Afi untuk menyampaikan materinya. Kepada Mas Afi, saya persilahkan. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Jelas suaraku nggak? Jelas. Terdengar Boleh jelas. minta tolong share screen Oke. yang PPT tadi. Mbak Astri masih di sini? Bentar ya. Oke. Sudah. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Sirojudin. Ternyata wajah kita tidak terlalu mirip ya. Selamat datang juga, tadi kita kedatangan Presidium Nasional 3 PMNU, Mas Samsudin Haris. Selamat datang dan selamat bergabung Mas. Terima kasih sudah mau menyempatkan. Oke teman-teman, kita ngomong ke dampak sertifikasi halal pada pertumbuhan ekonomi. Oke, dilanjut slide-nya Mbak. Kalau kita ngomongin dampak nih, kan tadi sudah bicara tentang sejarah dan sebagainya. Nah, sekarang kita ngomongin dampak. Apakah sertifikasi halal itu berdampak pada ekonomi Indonesia ataupun ekonomi dunia? Ya, kita langsung lihat faktanya aja. Nestle menghasilkan keuntungan 5,2 miliar dari produk halal saja. Jadi sebelumnya Nestle itu tidak menggunakan sertifikasi halal. Jadi produk Nestle ya udah keluarin aja, karena waktu itu dia belum menggunakan sertifikasi halal. Tapi ketika dia sudah melakukan sertifikasi halal, ada peningkatan pemasukan sekitar 5,2 M. Selanjutnya kayak perusahaan makanan seperti KFC, McD, perusahaan di bidang makanan lainnya, terus bahkan Garuda, terus banyak lagi, apalagi perbankan, terus perusahaan-perusahaan lain itu berbondong-bondong melakukan sertifikasi halal sekarang. Itu bisa juga kita lihat dengan perkembangan saham syariah yang terus meningkat. Begitupun dengan investor saham syariah. Di tahun 2019 ada peningkatan sekitar 4,7% komposisi perbandingan antara total investor di Indonesia dengan investor saham syariah. Oke, selanjutnya ada total transaksi ekonomi halal dunia senilai 2,1 triliun US dollar, dan Indonesia berkontribusi sebanyak 10% atau sekitar 214 miliar US dollar pada transaksi ekonomi halal dunia. Itu di tahun 2017, survei yang dilakukan oleh Roadmap and Strategi Ekonomi Halal Indonesia. Selanjutnya juga ada permintaan produk halal global, ternyata itu tumbuh sekitar 9,5% atau bertambah menjadi 3,7 triliun US dollar. Ini hasil dari Global State of Islamic Economy. Dan perkembangan tersebut akan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya Mbak Kori. Ekspor produk halal Indonesia ternyata juga meningkat. Dia tumbuh sekitar 5% menjadi 7,6 US dollar. Ini menurut Indonesia Halal Lifestyle Center, dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Data-data mengenai peningkatan akibat sertifikasi halal. Selanjutnya Mbak. Pertanyaannya, kenapa kok bisa tumbuh signifikan? Kan cuma gara-gara label halal.
apalagi label halal MUI. Cuma gara-gara label halal itu pertumbuhan kita cenderung meningkat dan signifikan. Alasan pertama, karena target pasar ekonomi halal industri itu meningkat. Kenapa kok meningkat? Karena total penduduk muslim dunia itu meningkat dari 1,6 menjadi 2,6 miliar. Maksud saya total penduduk muslim dunia akan meningkat dari 1,6 miliar jiwa menjadi 2,2 miliar jiwa dalam periode 2010 sampai 2030 menurut Pew Research Center for Religion and Public Life. Jadi pertumbuhan pesat umat muslim di dunia ini sangat besar, bahkan menyentuh 2,2 M jiwa di tahun 2030. Ini masih prediksi dari Pew Research Center. Selanjutnya, target pasar halal industri ini juga meluas. Kenapa meluas? Salah satu penyebabnya adalah menyebarnya kaum muslim di seluruh dunia, terutama karena adanya konflik Timur Tengah. Nah, jadi di lain sisi konflik Timur Tengah ini sebagai ujian bagi kaum muslim, sebagai cobaan dan sebagainya, ternyata itu memiliki efek yang positif terhadap berkembangnya halal industri di Eropa. Karena banyak dari Syria, mungkin ada yang dari Suriah juga berbondong-bondong dia masuk lewat Turki untuk masuk ke Eropa, mengungsi ke sana. Dan akibat pengungsian ini, transmigrasi mereka itu sedikit demi sedikit mendorong halal awareness di dunia Eropa. Dan itu juga bisa kita lihat, kalian bisa searching di Google atau semacamnya, bahwa pertumbuhan jumlah populasi muslim di Eropa hari ini meningkat. Di Amerika juga meningkat. Itu artinya pasar halal industri kita meluas. Enggak hanya ke negara-negara OKI, negara-negara Islam. Tapi di benua Eropa pun yang hakikatnya muslim jadi minoritas, suasana Islamnya meluas, pasar Islamnya meluas. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya sertifikasi halal. Nah, kalau di zaman dulu sebelum masuk era globalisasi, mungkin mayoritas orang Indonesia dia nggak akan terlalu curiga dengan makanan kira-kira misalkan orang jualan bakso depan rumah, kira-kira mas udah disertifikasi halal atau enggak? Orang zaman dulu nggak mungkin bertanya seperti itu. Tapi dengan pesatnya pertumbuhan manusia, meningkatnya daya saing antar dalam mencari pekerjaan, terus adanya arus globalisasi, semua orang terkonek, artinya yang di luar negeri boleh masuk, di dalam negeri boleh keluar, persaingan semakin ketat dan membuat terkadang tindakan-tindakan yang kurang baik seperti pengoplosan daging babi dengan daging sapi dan sebagainya, itu membuat kekhawatiran di kalangan umat muslim, sehingga umat muslim sekarang itu mulai sadar bahwa label halal itu penting. Dan sebenarnya nggak hanya itu. Kalau kita ngomongin tentang psikologi konsumen, kalau kita dihadapkan dengan dua benda, misalkan anggaplah sama-sama makanan, anggaplah sosis. Satunya sosis dengan tidak ada label halal, satunya ada label halal. Kecenderungan umat muslim akan memilih yang ada label halal. Karena apa? Karena meskipun cuma label itu, kita menganggap dengan adanya label itu makanan ini udah aman karena kehalalannya, ada lembaga yang bertanggung jawab atas kehalalannya begitu. Kalau nggak ada label halal, biasanya cenderung masih bias, dia masih ada kemungkinan dia nggak halal. Terus selanjutnya, terus yang selanjutnya itu halal produk bersifat universal. Jadi kalau kita ngomongin halal produk, makanan halal dan sebagainya, makanan halal itu bisa dikonsumsi muslim dan non muslim.
Terus makanan halal juga cenderung lebih sehat karena dari segi pemrosesannya juga sangat hati-hati dan banyak prosedur yang harus dilewati. Jadi kenapa kok di Australia itu orang-orangnya lebih suka dengan daging sapi yang ada sertifikasi halal? Karena sudah terjamin kebersihannya dan kesehatan dagingnya. Nah, selanjutnya, karena peluang-peluang tadi itu produsen produsen halal apa ya, makanan-makanan halal, kosmetik halal dan sebagainya itu meningkat. Karena dia melihat peluang pasar yang sangat besar di industri halal. Selanjutnya, oke, pertanyaannya, halal itu ternyata tidak hanya makanan. Mungkin orang eh, taunya ya makanan minuman aja lah yang harus dihalalkan. Terkadang juga ada statement kalau semua makanan itu halal, yang haram kan cuma anjing dan babi. Ini ada apa ya? Tidak ada ketidakmerataan pemahaman tentang apa itu halal. Jadi terkadang di beberapa negara meskipun dia tersertifikasi halal, tapi standar halalnya itu masih belum mencukupi. Contohnya kayak di Korea. Itu waktu teman-teman saya studi ke apa ya? Studi banding ke sana ke Korea. Ternyata orang Korea pahamnya itu pokoknya nggak anjing dan babi yaitu udah halal gitu. Standar orang Korea seperti itu. Kalau di Indonesia kan harus bertele-tele apalagi kalau standar yang ngeluarin itu pesantren. Harus dicuci gimana nyembelihnya seperti apa itu sangat ribet sekali kalau di pesantren. Tapi standar orang Korea karena mungkin keilmuan di bidang keislaman masih minim dan minim juga penduduk muslimnya, ya yang mereka tahu cuma pokoknya selain babi dan anjing ya udah halal gitu. Dan ternyata halal itu tidak hanya makanan tapi juga ada di kosmetik. Kenapa kok ada di kosmetik? Karena produk turunan dari babi itu banyak. Dia bisa jadi bahan-bahan kosmetik, obat dan sebagainya. Nah, kenapa kok obat kosmetik terus pariwisata? Nah, kenapa kok pariwisata juga perlu ada label halalnya? Sebenarnya dalam ekonomi syariah itu ada istilah apa ya, halal lifestyle. Jadi halal itu nggak melulu ngomongin masalah makanan, obat-obatan, kosmetik, minuman. Tapi halal itu juga menyangkut pariwisata. Lah yang dimaksud halal lifestyle itu seperti apa? Halal lifestyle itu apa ya? Pariwisata yang halal lifestyle, dia pariwisata yang menyediakan layanan-layanan untuk umat muslim. Lah, pertanyaannya kan di Indonesia juga ada. Maksudnya semua pariwisata juga nyiapin. Di setiap pariwisata mungkin sudah ada musola, sudah ada tempat wudhu, terus tempat atau restonya juga pasti produk halal. Mungkin kalau konteksnya Jawa ya, kalau Bali dan pulau-pulau tertentu mungkin agak susah. Tapi mayoritas di Indonesia itu kan sudah halal semua. Kenapa kok kita masih butuh sertifikasi di bidang pariwisata? Karena target dari apa ya, halal tourism dari pariwisata halal ini tidak hanya penduduk domestik, tetapi juga penduduk internasional. Jadi misalkan kalau ada umat muslim dari Turki misalkan mau main ke Indonesia, dia pasti was-was kira-kira di sana ada tempat sholat nggak ya di tempat wisata ini. Sama lah kalau misalkan ada di antara kita yang ingin liburan ke mana ya, Jerman misalkan. Nah, kita pasti was-was, oh kira-kira nanti di sana ada tempat sholat atau enggak ya? Kita kira-kira restoran di sana nyediain makanan halal apa enggak ya? Lah, fungsi dari pariwisata halal itu seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa di pariwisata itu tersedia fasilitas-fasilitas untuk umat muslim. Yang ketiga tentang finance. Finance ini ya seputar keuangan syariah dan sebagainya. Tekstil itu ya mengenai baju-baju muslim sebenarnya. Terus lanjut Mbak Kori. Mirisnya adalah masyarakat Indonesia ini masih belum bisa menangkap peluang industri halal
dengan baik. Padahal peluang Indonesia sangatlah besar. Kenapa kok Indonesia ini susah sekali menangkap peluang industri halal? Bisa dilanjutkan, Mbak? Ini tak kasih tahu dulu peluangnya. Indonesia itu memiliki jumlah penduduk nomor 3 terbanyak di dunia. Ya, mungkin penduduknya lebih di atas 250 juta. Dan 87%, ini 87% menurut BPS ya, di tahun 2018 atau 2019 gitu, saya lupa. Itu beragama Islam. Otomatis pangsa pasar halal industri di Indonesia itu sangat besar. Yang kedua, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu melimpah. Jadi kalau kita mau ekspor ke negara-negara Timur Tengah, sebenarnya tinggal nambahin label halal dari MUI, udah peluangnya tuh masuk banget, peluangnya besar. Karena orang-orang Timur Tengah, dia kalau mau impor barang, produk dan sebagainya, dia memperhatikan ini sertifikasi halalnya. Barang itu ada sertifikasi halalnya atau enggak? Kalau enggak, kecenderungannya enggak lolos standar mereka gitu. Yang ketiga, potensi pariwisata halal dan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia itu tinggi. Indonesia sekarang itu nomor 1 halal industri, halal turismenya. Jadi pariwisata halal Indonesia itu nomor 1 bersaing, tapi masih bersaing dengan Malaysia untuk merebutkan posisi juara 1 halal turisme terbaik di dunia. Nah, masalahnya adalah masyarakat tidak peduli dan cenderung tidak paham. Jadi kadang masyarakat ngomong gini, kira ngapain sih kok makanan-makanan di labelin halal? Toh ya apa ya, kita makan sehari-hari juga pasti halal. Kadang penting yang jualan pakai kerudung ya barangnya halal. Terkadang ada pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi dia belum bisa melihat potensi atau peluang yang ada di luar negeri. Yang selanjutnya adalah budaya konsumtif yang tinggi. Indonesia itu dengan penduduk banyak, sumber daya alamnya banyak, tapi kecenderungan konsumsinya itu tinggi. Makanya jangan kaget kalau banyak impor yang masuk ke Indonesia. Mungkin salah satu faktornya adalah penduduk Indonesia ini budaya konsumtifnya masih tinggi. Atau mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Terus terlalu banyak konflik internal yang disebabkan politik maupun faktor-faktor lain. Jadi terkadang kita itu sibuk berantem sendiri dengan isu-isu yang sebenarnya ya bisa kita bilang kurang penting. Terkadang muncul kayak yang baru-baru sekarang kan tentang kata anjay yang dikecam oleh Komnas Perlindungan Anak. Kita berputar di hal-hal seperti itu, padahal Jepang, Cina, Malaysia, Thailand itu sudah fokus untuk perkembangan halal industrinya masing-masing, begitu. Selanjutnya Mbak Gori. Nah, di saat yang bersamaan, Inggris itu sudah menjadikan London sebagai pusat Islamic Finance di Eropa. Uni Emirat Arab itu menjadikan Dubai sebagai ibu kota ekonomi syariah. China yang sering menjadi korban rasis di Indonesia, itu ternyata dia bisa menangkap peluang halal industri ini untuk mengekspor baju muslim, sehingga dia jadi eksportir baju muslim terbesar ke Timur Tengah. Padahal yang Islam kita, yang mayoritas Islam kita, tapi yang menjadi pengekspor baju muslim itu malah saudara-saudara kita yang ada di Cina. Terus kalau Arab Saudi, udahlah memang wajar lah kalau dia cimpung ke sana. Selanjutnya Korea. Korea ini sudah menuju untuk visi mereka itu menjadikan destinasi halal tourism dunia. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di dunia ini melirik destinasi wisata mereka. Salah satu caranya menggunakan halal tourism. Karena pertumbuhan penduduk muslim tadi yang meningkat secara drastis di periode 10-20 tahun terakhir ini.
Selanjutnya Jepang menjadikan industri halal sebagai kunci utama pendongkrak ekonomi di tahun 2020. Thailand mempunyai visi untuk menjadi dapur halal dunia. Australia menjadi eksportir daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Malaysia menjadi pusat Islamic Finance dan industri halal. Brazil, pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah. Selanjutnya, nah, Indonesia tadi kemana Indonesia? Apakah Indonesia masih buta akan peluang sebesar itu? Sehingga peluang-peluang yang seharusnya bisa diambil oleh Indonesia, diambil oleh Cina, Korea, Jepang, yang hakikatnya di sana bukan negara yang mayoritas Muslim. Ini sebuah miris sekali kalau kita melihat hal tersebut. Terus, cara kerja industri halal. Pertama kita lihat peluang-peluangnya sebesar itu, yang tadi saya jelaskan di awal, terus segmentasi pasar yang harus tepat sasaran. Yang ketiga, dengan peluang dan segmentasi pasar yang tepat, itu akan meningkatkan konsumsi di halal industry, konsumsi produk-produk halal. Nah, ketika konsumsi ini meningkat, misalkan konsumsi di suatu negara meningkat, produksinya pasti meningkat. Ketika produksinya meningkat, siklus ekonominya mulai jalan, investasi masuk. Kalau investasi masuk, produksinya juga jalan besar, dia bisa ekspor. Sehingga GDP negara tersebut juga bisa ngangkat. Kan faktor-faktor yang mempengaruhi GDP itu ada konsumsi, investasi, terus ekspor impor juga. Nah, itu yang kita dorong dari industri halal. Yang selanjutnya adalah halal branding. Jadi bagaimana industri halal berkembang ini dia ujung tombak mereka itu ya halal brandingnya. Jadi untuk meningkatkan konsumen, ya mereka mengedukasi konsumen bahwa halal, label halal, makanan halal, kosmetik halal, obat halal itu penting. Jadi dengan edukasi-edukasi tersebut mereka menggait konsumen. Hal brandingnya itu pakai itu. Terus selanjutnya Mbak, aku ngomong kayaknya terlalu panjang. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Seharusnya Indonesia itu cuma fokus ke UMKM. Jadikan UMKM sebagai ujung tombak perkembangan industri halal di Indonesia. Kenapa kok UMKM? UMKM ini menyokong hampir 99% ekonomi Indonesia, menyerap angkatan kerja lebih dari 90%, memberikan kontribusi ke GDP sebanyak 60%. Jadi peluang UMKM di Indonesia itu besar. Jadi kalau pengen maju ya kembangkan sektor UMKM. Nah, masalahnya sektor-sektor UMKM ini yang biasanya kurang peduli dengan sertifikasi halal. Padahal sektor UMKM ini bisa didorong untuk melakukan ekspor begitu. Nah, selanjutnya harus memangkas regulasi-regulasi untuk melakukan sertifikasi halal, untuk mempermudah UMKM. Nah, dari bahan-bahan yang saya jelaskan itu sebagian saya ambil dari jurnal, sebagian ada yang saya ambil dari materi perkuliahan. Selanjutnya, Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin hanya seperti itu. Oh, mungkin saya terlalu panjang ngomongnya. Maaf, Mbak Gori, karena menyita banyak waktu. Masih ada 2 menit kok, Mas. Terima kasih, Mas Api, atas penyampaiannya. Jadi, gini ya, teman-teman. Kesadaran terkait halal lifestyle berbanding lurus ya terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Di sini udah masuk beberapa pertanyaan. Kita lanjut saja ke sesi diskusi. Pertanyaannya dari Yudi. Untuk siapa nih, Yudi? Apa untuk semuanya? Nih, pertanyaannya, Yudi mana Yudi? Ini pertanyaan untuk siapa, Yud? Untuk keduanya kayaknya itu. Untuk keduanya ya? Oke, untuk keduanya. keduanya. Permisi Mas Yudi, pertanyaannya adalah gini.
kenapa sih rokok tidak ada label halalnya? Dari siapa dulu nih? Mas Afi atau Mas Rojo? Raju silakan. Saya dulu. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas gitu loh bahwa sertifikasi halal sebelum adanya undang-undang JPH bersifat sukarela gitu. Dan ya industri rokok berhak dong untuk tidak mengajukan sertifikasi halal. Yang kedua, dalam undang-undang JPH pun target periode pertama yaitu 2019 sampai 2024 industri yang diwajib disertifikasi halal adalah makanan dan minuman gitu. Jadi ya saya pastikan sampai tahun 2024 rokok tidak akan melakukan sertifikasi halal gitu. Terlepas nanti rokok bisa mendapatkan sertifikasi halal atau tidak itu kan sebenarnya di luar kuasa gitu. Tapi kenapa sampai saat ini rokok belum menggunakan sertifikasi halal? Ya simply karena sifat sertifikasi halal sendiri itu sukarela sampai tahun 2019 sebelum tanggal 17 Oktober gitu. Dan mungkin akan tidak memiliki sertifikasi halal sampai industri rokok mendapat gilirannya untuk diwajibkan melakukan sertifikasi halal. Kalau dari saya itu sih menurut. Oke, itu ya belum waktunya aja Mas Yudi. Untuk Mas Afi gimana? Ingin menambahkan atau gimana? Kalau menurut saya itu rokok mungkin sampai 2050, 2060 dia nggak bakalan dapat sertifikasi halal. Karena di Indonesia rokok itu cuma punya dua hukum. Satu ada yang mengharamkan, satu ada yang memakruhkan. Mayoritas umat Nahdlatul Ulama itu memakruhkan. Jadi saya setuju pendapat memakruhkan aja lah. Jadi mungkin dia minta sertifikasi halal. Kalau sertifikasi makruh mungkin masuk akal gitu loh. Yang selanjutnya ini saya jawab secara agak ilmiah lah. Jadi kalau kita ngomongin bisnis, industri rokok itu industri yang hampir nggak pernah turun permintaannya. Konsumsi rokok di Indonesia itu tinggi. Jadi meskipun dia nggak membutuhkan sertifikasi halal, permintaan dia nggak kemungkinan turunnya kecil gitu. Beda dengan makanan-makanan. Kalau makanan kan dia masih butuh pangsa konsumen yang besar gitu. Kalau rokok itu udah besar konsumennya, pangsa pasarnya udah besar. Jadi mau ngapain mereka susah-susah sertifikasi halal? Adanya mereka nanti dihujat karena dia lawannya Kementerian Kesehatan. Bahkan rokok saja itu masih ditulisi rokok membunuhmu. Nah, tapi masih banyak yang konsumsi kan? Jadi rokok itu industri rokok itu adalah perusahaan yang mencoba didolimi, tapi dia tetap berjaya. Ini karena kemurahan hati-hati masyarakat pencinta rokok sebenarnya. Tapi nggak mungkin lah rokok disertifikasi halal sepertinya. Sudah cukup Mas Afi jawabannya. Cukup. Tapi saya agak pengen bertanya ke Mas Raju. Itu kalau nggak masuk ke makanan dan minuman ya, nanti termasuk ke golongan yang mana Mas? Andai gitu akan ada sertifikasi buat rokok. Obat-obatan. Aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu dia masuk industri apa gitu. Karena selama yang aku tahu sampai saat ini rokok dibuat industrinya sendiri, industri tembakau. Gitu. Okay. Gimana Mas Yudi atas jawabannya? Sudah cukup menjawab atau ingin menyanggah gitu? Oke, sudah cukup. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Bida. Bagaimana cara kita menanggapi dan mengatasi perbedaan standar kehalalan yang dimiliki banyak negara? Disampaikan oleh keduanya aja, dijawab keduanya aja deh. Ini tidak spesifik ya. Kalau mau bertanya ke spesifik satu orang juga boleh, atau keduanya juga boleh ya. Silahkan dijawab. Siapa dulu nih? Mas Afi mungkin? Boleh. Tentang perbedaan sertifikasi halal ya. Kalau kita menyikapi sebagai konsumen, ya
ini kalau saya misalkan saya diberi kesempatan main ke Jepang, kan ada lembaga sertifikasi halalnya sendiri di Jepang. Kalau saya sampai sana ya penting ada label halal, saya pakai. Karena apa? Karena di sana sudah yang bertanggung jawab atas kehalalan produk itu ya lembaga terkait. Jadi yang secara fikih yang menanggung pertanggungjawaban itu ya lembaga terkait gitu. Mau menanggung dosa kayak dan sebagainya itu yang menanggung lembaga terkait. Dan dalam fikih juga kalau misalkan kita itu nggak tahu suatu hukum, maka kita nggak bisa dihukumi. Hukum itu tidak bisa mengenai orang yang tidak tahu, lupa, tidak punya ingatan, itu kita nggak bisa kena hukum. Kayak contoh misalkan orang puasa tiba-tiba lupa terus dia makan, apakah dia puasanya batal? Ya enggak, kan lupa makan. Karena orang lupa itu nggak bisa kena hukum, atau orang tidak tahu itu nggak bisa kena hukum. Nah kalau kita ke Jepang, kita nggak tahu makanan Jepang yang ada sertifikat halal di sana itu benar-benar halal atau enggak, kita nggak bisa kena hukum. Misalkan pun nanti ada hukum secara fikih, maka yang bertanggung jawab itu ya lembaga sertifikasi halal tersebut. Kalau kita sebagai konsumen ya lakuin aja. Kalau ada label halal ya konsumsi aja, nggak apa-apa. Ini dari sudut pandang konsumen. Mungkin untuk sudut pandang kelembagaan biar Raju yang jawab. Silakan Mas Raju. Oke, kalau menurutku pribadi kita asumsikan dua kasus ya. Kasus pertama ketika barang tersebut impor gitu kan, dia sudah tersertifikasi halal oleh negara terkait, masuk ke Indonesia itu bagaimana gitu. Menurut saya pertama gini, penyetaraan sertifikasi itu pertama bukan tanggung jawab kita, dan itu sudah diatur oleh dulunya MUI, oleh LPMUI, dan MUI sudah melakukan kerjasama kepada lebih 45 lembaga sertifikasi halal yang ada di dunia. Jadi barang-barang yang melakukan sertifikasi halal, semisal dia udah bekerja sama yang tadi itu yang di Jepang itu apa namanya ya, lupa. Pokoknya 4 tadi yang saya tampilin itu sudah bekerja sama dengan MUI, yang dari Jepang maupun di Amerika. Nah seandainya mereka sudah mendapatkan sertifikasi dari situ ketika mereka impor, ya it's okay, udah gitu. Mereka sudah sah secara MUI karena MUI sudah melakukan penyetaraan gitu. Jadi dia secara hukum dia sudah diakui sebagai barang yang halal gitu. Namun apabila yang masuk adalah barang-barang yang sudah disertifikasi namun belum diakui oleh MUI, maka mereka akan diwajibkan untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia dengan standar MUI. Nah, lalu mana apabila kita keluar negeri dan mendapat case seperti itu, kita nggak tahu nih sertifikasi halal ini udah disetarakan sama MUI apa enggak, udah diakui apa MUI apa enggak gitu, kita nggak tahu. Yang jelas di situ ada halal gitu. Maka dalam konsep fikih ya kita mengikuti mufti yang ada di sana gitu. Karena kita di Indonesia, maka kita mengikuti mufti yang ada di Majelis Ulama Indonesia sebagai mufti kita yang mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan suatu produk. Nah, maka ketika kita berada di negara lain, maka kita akan mengikuti mufti yang ada di sana sebagai standar dari produk kehalalan. Dan sekarang dunia sedang membuat bersama-sama saling melakukan penyetaraan standarisasi halal secara global karena mereka ingin melakukan globalisasi produk-produk halal. Itu sih. Ya, setahu saya juga kalau misalkan barang dari luar negeri itu harus punya 2 sertifikat ya, dari negara asal dan negara Indonesianya biar menjamin produk itu halal. Ya, nah 2 sertifikasi itu ketika sertifikasi yang dari luar tidak diakui oleh MUI. Tapi kalau sudah diakui, nggak perlu. Nanti apabila dari sana sudah disertifikasi, ya udah di Indonesia lepas aja gitu, udah halal. Atau dia masuk Indonesia, tapi udah dapat surat rekomendasi halal dari luar negeri, nyampe sini dikasih label dari MUI, pakai labelnya MUI. Ya, intinya kedua lembaga itu saling kerjasama ya untuk menjaga kehalalan produknya terkait sertifikasi. Oke. Yang bertanya tadi, apakah sudah terjawab, Mbak Bida? Alhamdulillah.
Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Zahrotul Huriyah. Izin bertanya tapi tidak sesuai tema. Yang jawab yang mau aja deh. Nah, saat ini ibu kota sekaligus pusat perekonomian itu ada di Jakarta. Sesuai dengan perencanaan ibu kota yang akan dipindahkan ke Kalimantan. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Bagaimana perkiraan pusat ekonomi ataupun perekonomian itu sendiri? Yang mau menjawab aja katanya. Dipersilakan. Udah. Kalau menurutku pribadi itu bukan menjadi masalah yang besar, justru menurutku itu akan menjadi stimulus ekonomi yang baru. Dengan catatan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak mengalami fraud yang terlalu berlebihan. Maksudnya diasumsikan tidak ada korupsi yang besar-besaran dan pembangunan di sana dan pemindahan ibu kotanya pun berjalan secara lancar. Terus mengenai pemisahan antara kota pemerintahan dengan kota perekonomian, menurutku itu nggak ada masalah dan itu sudah dilakukan oleh banyak negara, dan menurutku memang Jakarta sudah waktunya untuk dipisahkan antara pemerintahan dan perekonomian. Karena case-nya seperti ini. Pertama, Jakarta sudah tidak mampu dalam bisa dikatakan secara fisiknya sudah tidak mampu lagi untuk mengemban amanah tersebut gitu, menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Kenapa bisa dibilang gitu? Pertama, dari sisi ekologi dan lain sebagainya dia udah sudah memulai memburuk gitu. Sudah tidak recommended untuk menjadi ibu kota gitu. Yang kedua, ketika terjadi masalah Jakarta, sedangkan Jakarta mengemban amanah menjadi kota pemerintahan dan pusat perekonomian, yang terjadi adalah sama waktu kita di Jabodetabek mati lampu selama 3 hari atau seminggu, saya lupa kemarin, di mana seluruh kegiatan Indonesia mati total, pemerintah juga mati, ekonomi juga mati. Nah, sedangkan pemindahan tersebut tidak akan mempengaruhi perekonomian gitu. Menurut saya akan berjalan dengan normal. Bagi saya udah cukup sih. Oke, terima kasih Mas Raju jawabannya. Mas Sofi ingin menambahi atau hilang dia? Menyambung saja, menyambung. Karena dari segi garis besar, bukan garis besar, ya hampir sama lah jawabannya. Bukan hampir, sama lah jawabannya. Selamat datang Mas Irfan, Mas Naim. Seharusnya yang cocok jawab gini itu Mas Naim seharusnya. Mas Naim udah datang. Nah, kalau menyambung tadi itu perpindahan ibu kota itu justru meningkatkan perekonomian di daerah. Karena selama ini ketika pusatnya cuma di Jakarta, itu kecenderungan daerah-daerah itu kurang keurus. Makanya kan sekarang agak digeser ke tengah. Jadi biar perkembangan perekonomian yang ada di daerah-daerah sebelumnya kurang diperhatikan, itu jadi diprioritaskan sekarang. Karena kita bisa langsung, kebijakan-kebijakan itu bisa langsung turun ke sana. Dan pemerintah akan seharusnya bisa lebih mudah untuk memantau ke sana. Gitu. Sehingga daerah-daerah perbatasan juga bisa dijadikan pusat perekonomian. Meskipun nanti pusat yang menjadi pusat perekonomian Indonesia tetap ada di Jakarta, tapi nanti itu mendorong tumbuhnya ekonomi di daerah kalau menurut saya. Mungkin Mas Naim mau memberi tambahan yang lebih detail, mungkin silahkan Mas. Ya, selamat datang Mas Naim. Bagaimana Mas Naim, apakah ingin menambahkan terkait pemindahan ibu kota dan dampak terhadap ekonomi? Itu kita bahas di pertemuan lain ya. Saya sedang speak dulu, sorry. Oke, terima kasih. Jadi tunggu seri selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja dari Mbak Saada. Kenapa sih kita itu melakukan, udah, dan pemahaman. Oke.
Dari Mbak Saada, kenapa sih kita perlu melakukan sertifikasi halal? Kenapa nggak sertifikasi haram aja gitu? Silahkan. Aku dulu yang jawab. Oh, Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan saya di semester 4. Ya. Jadi saya ini salah satu mahasiswa ekonomi syariah yang waktu itu menolak sertifikasi halal dalam konteks Indonesia. Jadi bayangin, satu kelas sekitar 80-90 orang setuju, ada satu makhluk yang tidak setuju. Waktu itu saya. Kenapa alasannya waktu itu ya? Karena begini, kalau konteks sertifikasi halal itu ada di Amerika mungkin masuk akal. Karena di Amerika atau di Eropa, muslimnya itu minoritas. Sehingga jumlah produknya juga minim. Atau produk yang mayoritas di sana bisa dikatakan tidak halal. Sehingga untuk mempermudah umat Islam yang ada di Amerika dan di negara-negara yang minoritas muslim, ya dikasih label halal aja biar kita gampang bedainnya, biar gampang kita milihnya. Seperti itu. Nah, konteks sekarang kan di Indonesia itu mayoritas umat muslimnya besar. Ada 87% umat muslim yang ada di Indonesia. Otomatis 87% sekitar 87% pasokan produk yang ada di Indonesia itu halal. Nah, sekarang ngapain kok yang disertifikasi yang jumlahnya banyak, bukan yang jumlahnya sedikit? Ya seharusnya sertifikasi haram dong, biar orang non-muslim gampang nyari makanan yang haram. Nah, pertanyaannya, ngapain orang non-muslim itu apa ya? Kalau kita sertifikasi halal kan pentingnya gini, karena kita nggak bisa makan makanan yang haram. Tapi kalau orang non-muslim, dia itu bisa makan makanan yang haram dan bisa makan makanan yang halal. Jadi mereka bisa punya option yang lebih luas daripada kita. Jadi mungkin orang non-muslim itu nggak butuh sertifikasi haram. Dan yang kedua, dalam sektor industri, sertifikasi haram itu menjatuhkan nilai value dari produk. Jadi penyebutan nama, label itu juga mempengaruhi nilai yang ada di produk. Nah, selanjutnya, kita itu harus bisa melihat peluang tidak hanya skala domestik, tapi kita harus bisa melihat peluang skala internasional. Kebutuhan internasional akan sertifikasi halal itu tinggi. Lah, kenapa kok di Indonesia harus hampir disarankan untuk melakukan sertifikasi halal? Karena Indonesia mencoba meraih pasar yang ada di internasional. Jadi kita nggak mungkin kita mau ekspor ke Timur Tengah, barang-barang kita nggak ada label halal, kemungkinan besar kita ditolak. Apalagi kita mau ekspor ke sana pakai sertifikasi haram, ya pasti nggak mungkin. Atau mungkin kita ekspor ke Jerman atau kita ekspor ke Perancis dengan makanan sertifikasi haram juga nggak mungkin. Jadi potensi sertifikasi halal itu untuk pasar internasional, untuk ekspor impor dan sebagainya. Yang termasuk juga pariwisata halal misalkan. Nah, fungsinya halal tourism yang ada di Indonesia itu untuk menggait konsumen-konsumen internasional masuk. Kalau orang Indonesia mah terkadang juga nggak butuh sertifikasi halal. Kembali yang saya bilang tadi, masyarakat Indonesia itu kadang ala wis pokoknya sing dodolan kudungan ya wis halal kok. Kadang gitu. Ya, cukup dari saya. Oke. Mas Raju silahkan untuk pendapatnya. Oke, terima kasih. Kalau untuk pendapat saya pribadi, kalau mengenai masalah ya, pendapat Raffi yang mengenai preferensi terhadap produk halal gitu kan, kita kan melihat sertifikasi halal itu dari sudut pandang Muslim gitu. Kita memiliki preferensi yang mewajibkan kita untuk mengkonsumsi barang-barang halal gitu. Barang-barang halal dalam tanda kutip bukan hanya sekedar bahan bakunya halal, tapi bahan baku sampai proses pembentukan dan distribusinya dilakukan sesuai dengan standar syariah atau bisa dikatakan halal, thayyib dan hasan gitu kan. Oke. Jadi sudut pandangnya sama kayak Raffi bahwa sebenarnya adanya preferensi menggunakan sertifikasi halal atau haram pun itu
dilihat dari preferensi konsumennya gitu. Bisa dikatakan gitu. Jangan salah loh, pemerintah itu menurut saya nih, pemerintah dan ilmuwan Indonesia menurut saya sudah memikirkan hal itu gitu. Kalau Anda mengikuti tadi pemaparan saya dari awal, sebenarnya tahun 1976 di Indonesia sudah melakukan labelisasi terhadap makanan non halal gitu. Bahkan labelnya sudah jelas, babi bergaris merah gitu kan. Nah, kenapa hal itu dirubah? Karena ternyata konsumen Indonesia itu memiliki preferensi untuk mendapatkan makanan halal gitu, bukan makanan non halal gitu. Jadi bukan masalah efisien atau tidak, tapi ini masalah preferensi konsumen gitu. Yang kedua, ketika kita berbicara halal, itu tidak hanya sebatas anjing dan babi, alkohol dan lain sebagainya gitu. Ketika barang tersebut mengandung sesuatu yang bisa tanda kutip tidak toyib gitu, misal tahu mengandung boraks gitu, itu bisa dipastikan BPJH tidak akan mengeluarkan sertifikasi halal untuk itu gitu. Jadi ketika kita melakukan sertifikasi non halal gitu, semisal gitu, lalu bagaimana dengan pedagang-pedagang curang yang mencampur dan mereka klaim bahwa dagangan mereka halal karena mereka berasumsi bahwa ini nggak ada daging babi dan anjingnya gitu. Ini prosesnya juga baik-baik saja gitu. Bagaimana dengan untuk memastikan klaim tersebut gitu? Sebelumnya, menurut saya cara paling mudah ya kita melakukan atau kita mewajibkan seluruh kita semua mewajibkan sertifikasi halal dan memastikan bahwa dari proses pembuatan sampai akhir, sampai tiba di konsumen sesuai standar syariah gitu. Jadi masalah sertifikasi halal, kenapa halal kok nggak non halal, ya pertama masalah preferensi, yang kedua masalah hakikat dari sertifikasi halal tersebut. Kalau seperti itu. Oke, sepertinya sudah jelas dan menjawab ya. Ini juga terkait dengan perlindungan konsumen juga. Oke, kita ke next pertanyaan aja dari Firman Arrozi. Apabila di suatu kolamnya kecil, terdapat sebuah air, lalu secara tidak sengaja terdapat babi yang masuk ke kolam tersebut, dan air tersebut biasa diminum oleh orang-orang. Nah, pertanyaannya, apakah air tersebut menjadi haram atau tidak? Terima kasih. Silahkan dijawab kepada pembicara kita. Apabila di suatu kolam kecil terdapat sebuah air, lalu secara tidak sengaja terdapat babi yang masuk ke kolam tersebut, dan air tersebut biasa diminum oleh warga, oleh orang-orang. Pertanyaannya, apakah air tersebut menjadi haram atau tidak? Oke, karena benar kita membahas sertifikasi halal, apakah kolam kecil tersebut sudah disertifikasi halal oleh MUI? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sertifikasi halal, dia maksudnya nggak masuk ke sana. Tapi kalau kita ngomongin secara fikih, halal haramnya itu tergantung. Pertama, kalau kolam kecilnya termasuk air sedikit, kurang dari 2 kula, dia pasti haram. Kalau lebih dari 2 kula, biar Mas Naim yang jawab nanti. Sepertinya sudah keluar. Nah, terus masalahnya kan air tersebut bisa diminum oleh orang-orang. Permasalahannya kan air itu diminum oleh orang-orang. Ya, pertama kalau ada case seperti ini, kalau kasusnya orang tersebut minum, tapi dia nggak tahu bahwa babi itu masuk ke kolam tersebut, ya, babi itu masuk ke kolam tersebut, dia nggak tahu akan hal tersebut, terus tiba-tiba dia minum, dia nggak dosa. Karena kembali lagi, hukum itu hanya berlaku pada orang-orang yang mengetahui hukumnya. Kalau dia nggak tahu atau dia lupa sebagainya, dia nggak bisa dikenai hukum. Jadi kita kembalikan ke hukum asal. Itu di usul fiqh ada. Insya Allah Mas Firman ini paham seperti itu. Nah, terus kalau misalkan warganya tadi sudah tahu ada babi ke sana, kalau dari ilmu sosial ya kemungkinan mereka nggak bakalan nerusin minum.
Karena kalau kita ambil dari kehati-hatian, ya apa ya, cenderung kita akan memilih yang menganggap bahwa air itu sudah menjadi air najis. Jadi bukan masalah haram atau halal, tapi kalau sifat atau hukum dari airnya itu hukumnya masih masalah najis atau suci. Tapi kalau tindak atau mengkonsumsi airnya itu baru halal atau haram. Karena kan halal haram apa namanya? Bukan begitu sih. Ya, kurang lebih seperti itulah. Mungkin Raju bisa menambahi. Kan dia yang santri Al-Hikam. Wah, seharusnya itu. Silakan Mas Raju. Oke, terima kasih. Barangkali menambahi. Oke, baik, terima kasih. Disclaimer bahwa saya sebenarnya tidak memiliki kapabilitas untuk mengeluarkan pendapat atau berfatwa untuk pada case ini. Tapi jika diminta untuk berpendapat, yang pertama diasumsikan ketika menurut hukum fikih dasar bahwa diasumsikan ketika mata air itu besar melebihi 2 kula, babi kecemplung selama tidak merubah warna rasa dan lain sebagainya baunya, seharusnya itu masih bisa dikatakan suci. Dan selama makanan tidak mengandung najis, seharusnya bisa dikatakan halal. Yang kedua, bagaimana ketika air itu sedikit dan antara mata air tersebut menjadi satu-satunya minuman tempat minum masyarakat gitu. Yang pertama kita bisa hukumi bahwa airnya bakal najis gitu. Ketika tidak sampai 2 kula, apapun pendapatnya bisa jadi airnya itu najis gitu. Dua, ketika air itu najis maka kita wajib menghukumi bahwa itu non halal gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa bisa jadi itu halal. Tidak bisa. Ketika kita mengklaim bahwa air minum itu najis berarti ya itu haram gitu. Tapi pertanyaannya, apabila mata air tersebut menjadi satu-satunya sumber masyarakat untuk minum, maka kita harus mengikuti dalil bahwa kita dalam kondisi tertentu, dalam kutip terpaksa, tidak ada opsi lain gitu kan. Menurut saya itu bisa dikiaskan apabila kita di tengah hutan terus minum yang bisa dikatakan suci, atau kita tidak bisa makan selain daging babi atau sesuatu yang suci lainnya gitu. Menurut saya itu masih boleh gitu, apabila memang tidak ada opsi lain. Jika diasumsikan mata airnya nggak sampai 2 kula dan itu bisa dikatakan najis secara ideal, namun karena mata air itu menjadi satu-satunya sumber, seharusnya itu mendapatkan ma'fu karena tidak ada opsi lain. Ketika ada opsi lain, yaitu bisa dikatakan masih najis dan non halal gitu. Tapi untuk penilaian atau statement apakah air itu jatuhnya najis atau suci, saya pribadi tidak berani benar-benar menjawab, mendeklarasikan jawaban saya tersebut. Namun yang jelas ketika pendapat pihak terkait atau pihak yang berwenang mengatakan bahwa air itu masih suci, seharusnya itu halal. Ketika air itu sudah dianggap najis dan tidak ada toleransi untuk itu, ya at least itu bisa dikatakan air non halal. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Afi dan Mas Raju atas penjelasannya. Semoga menjawab ya kepada Mas Firman. Oke, sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu. Ini ada pertanyaan dari Nurul Fauziatunisa. Izin bertanya ke Mas Afi ya. Katanya kan pariwisata tuh bisa dikatakan halal kalau ada tempat sholatnya. Salah satu indikator buat dikatakan wisata halal ya. Nah, seandainya pariwisata tersebut tidak ada tempat sholat, apakah berarti itu bisa diklaim haram dan dosa untuk dikunjungi atau bagaimana? Terima kasih. Silakan Mas Afi untuk menjawab pertanyaan dari Nurul. Terima kasih Nurul sudah bertanya. Pertama, kalau kita ngomongin halal tourism, itu halal yang dimaksud itu halal lifestyle. Jadi apa ya? Ada istilah lain kok itu. Intinya gini, yang dimaksud di pariwisata halal itu tidak mendeskripsikan wisata ini halal atau haram, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah
pariwisata ini itu friendly nggak sih untuk umat muslim gitu loh. Dia memudahkan umat muslim nggak sih ketika di sana? Jadi kita nggak ngomong itu halal haram ya, kalau pariwisata itu konteksnya nggak ke situ. Kalau makanan kan jelas halal haram. Kalau pariwisata bukan ke situ, bukan berarti misalkan pantai A dia nggak ada sertifikasi halal, kita masuk ke sana jadi haram, enggak. Atau di Banyuwangi ada pantai syariah, kita masuk ke sana dapat pahala, ya juga enggak. Konteksnya bukan ke sana, tapi halal lifestyle itu konteksnya tempat tersebut itu friendly nggak untuk umat Islam, begitu. Nah, di Indonesia ini yang baru menggunakan pariwisata halal, yang concern ke sana itu NTB. Habis itu Jawa Timur sudah perangkat naik untuk concern ke sana. Nah, jadi kita nggak bisa mendeskripsikan langsung masuk ke pantai nggak ada musolanya jadi haram, enggak. Tapi setidaknya apa ya, halal lifestyle ini ditujukan untuk mempermudah umat Islam yang ingin rekreasi, ingin menginap di hotel, ingin makan di restoran. Karena apa? Nggak semua tempat-tempat umum itu menyediakan layanan-layanan atau fasilitas untuk kepentingan umat Islam. Jadi contoh di hotel. Di hotel itu terkadang kalau kita disunahkan kencing dalam keadaan jongkok misalkan, ya kan? Nah, di hotel itu kalau biasa untuk cowok, toiletnya ada yang kencingnya harus berdiri misalkan. Lah itu saya dulu pernah diskusi sama Raju mengenai itu. Itu ternyata ada standar, tapi belum menjadi standar baku. Tapi ada penelitian yang mencoba membuat untuk standar. Oh, kira-kira model dari tempat kencing yang kencing cowok yang berdiri itu dia harus memiliki ketinggian berapa senti dinding kanan kirinya, sehingga cipratan dari kencing itu nggak kembali ke celana. Kalau kembali ke celana kan celananya najis dan dia nggak bisa pakai sholat. Nah, di halal awareness itu, di halal lifestyle itu yang diperhitungkan hal-hal seperti itu. Jadi terus misalkan di hotel tersebut apakah disediakan tempat untuk wudhu, apakah disediakan sajadah, atau disediakan arah kiblatnya, ditunjukin arah kiblatnya mana. Di pantai itu misalkan disediain nggak sih tempat sholat, disediain nggak sih tempat wudhu, disediain nggak sih tempat yang tertutup misalkan untuk wanita ganti baju misalkan. Itu standarnya harus seperti apa sih? Seperti itu. Karena kalau nggak ada standarisasi seperti itu, dan pihak pengelola pantai misalkan orientasinya itu untuk pengunjung umum, bisa jadi loh tempat ganti bajunya itu cuma ditutup kayak pintu cuma setengah, itu ada. Dan umat muslim agak susah kalau disuruh ganti baju ke sana, karena apa? Aurat yang cewek pasti kebuka. Sehingga informasi halal awareness tadi, halal lifestyle tadi, itu sangat dibutuhkan di pariwisata halal, di restoran, di hotel, dan tempat-tempat umum yang menjadi destinasi umat Islam. Jadi kita nggak bisa menjudge pantai ini halal atau haram, enggak. Mereka friendly nggak sih sama kebutuhan umat Islam. Ranahnya seperti itu. Oke, sudah cukup Mas Safi untuk penjelasannya? Cukup. Ya. Aku boleh menambahkan nggak sih? Oh, boleh. Jadi gini, mungkin butuh disclaimer ya, bahwa sebenarnya sertifikasi halal itu bukan menentukan dosa pahala gitu loh. Sertifikasi halal itu adalah suatu konsep notice gitu, perhatian terhadap masyarakat bahwa ini loh produk yang halal, ini loh produk yang haram gitu. Jadi tidak ada keterangan atau tidak ada keharusan apabila produk tersebut tidak memiliki label halal lalu kita mengkonsumsi bakal dosa dan sebagainya. Itu maksud lo itu udah di luar di luar topik gitu. Udah nggak relate dengan definisi dari sertifikasi halal tersebut gitu. Yang kedua, sesuatu yang tidak mendapatkan sertifikasi halal
itu tidak selamanya haram loh gitu loh. Maksudnya gini, sertifikasi halal itu memiliki kriteria yang tinggi gitu. Kayak semisal gini, Anda memiliki produk, ketika mendapat sertifikasi halal, produk Anda good gitu. Produk Anda bagus gitu. Bukan berarti produk Anda beracun gitu loh. Bukan gitu konsepnya gitu. Jadi ketika suatu produk tidak mendapatkan sertifikasi halal, itu bisa jadi loh produk tersebut itu makruh, produk tersebut itu mubah, produk tersebut itu haram gitu. Jadi masih banyak opsi gitu loh. Jadi kenapa saya tadi waktu ada pertanyaan rokok kenapa nggak mendapat sertifikasi halal gitu loh? Ya saya yakin bahwa ya rokok nggak bakal dapat sertifikasi halal gitu loh. Tapi apakah rokok karena tidak dapat sertifikasi halal rokok di sweeping lalu tidak boleh beredar? Ya belum tentu gitu loh. Karena status rokok itu bukan produk yang dalam tanda kutip bagi kita gitu kan kaum Nahdliyin bahwa itu adalah produk yang non halal gitu loh. Jadi konsep ketika menempelkan suatu sertifikasi halal atau makna dari sertifikasi halal terhadap dosa dan pahala itu menurut saya sudah jauh melenceng daripada makna sertifikasi halal tersebut gitu loh. Lalu saya sekalian menanggapi bahwa berarti Pantai Kuta di Bali termasuk wisata halal atau haram ya nggak ada kaitan gitu loh. Ya kalau pantai itu halal ya kenapa kalau nggak dapat sertifikasi halal ya kenapa gitu loh. Karena sertifikasi halal sendiri maupun entah dia di industri finance, entah dia di industri fashion, entah dia di industri makanan gitu kan, atau apapun itu sebenarnya untuk memberikan awareness, untuk memberikan perhatian terhadap konsumen kita yang mayoritas muslim dalam tanda kutip untuk mendapatkan suatu produk yang konsep kehalalan di umat Islam kan prinsipnya dua, harus hasan dan harus toyib gitu, harus baik dan harus bagus gitu. Harus sehat gitu. Jadi ya sertifikasi halal tersebut ya tujuannya untuk itu gitu loh. Bukan berarti barang yang dapat sertifikasi halal langsung diharamkan dalam tanda kutip langsung tidak boleh beredar dan lain sebagainya, ya enggak juga gitu. Menurutku gitu sih. Ya, mungkin menjawab ya pertanyaan dari Nurul. Oke. Karena tadi masih banyak yang ingin bertanya ya, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Mas Haris. Kepada Mas Haris, silahkan dinyalakan speakernya. Oke, makasih ya Mbak udah dikasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tamsin. Jadi ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih pada keduanya para Gus Rod dan Gus Rofi nih, luar biasa. Sebelumnya sangat luar biasa, harusnya teman-teman mungkin yang di KMFU lain bisa nih mencontoh diskusi-diskusi yang seperti ini, diskusi yang sangat bermanfaat gitu ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama buat Mas Rodu, apa manfaat sertifikasi halal yang sebenarnya? Karena memang kalau kita lihat di lapangan, sertifikasi halal itu hanya sebagai formalitas saja menurut saya. Karena jujur saja kan, saya pribadi pun tidak terlalu memperhatikan itu karena memang saya mikirnya gini, sertifikasi halal kayaknya bukan sebagai kewajiban lah buat semua produk yang masuk di Indonesia seperti itu. Kenyataannya itu tidak. Kalau kita lihat misalnya tadi yang produk kosmetik misalnya, nah jarang sekali produk kosmetik itu menggunakan sertifikasi halal, tapi masyarakat tidak terlalu memperhatikan itu. Itu pertanyaan yang pertama buat Mas Roju. Pertanyaan yang kedua yaitu buat Mas Raffi, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang mungkin sedang bisa dikatakan krisis seperti ini, apakah mampu dengan adanya sertifikasi halal tadi dapat mendongkrak perekonomian di saat krisis seperti ini, Mas? Karena memang krisis ini sebenarnya sudah terlihat di bulan April kemarin, tapi memang laporannya mungkin di kuartal 3 atau di kuartal 4 seperti itu.
Oke, terima kasih. Saya dulu yang jawab ya. Ya, silakan Eh, Mas Raju. Sorry, mau ngecilin volume kekencengan. Halo, halo, udah jelas belum? Halo? Terdengar jelas kok. Oke, Aman. terima kasih. Tadi inti pertanyaannya adalah apa sih manfaat sertifikasi halal gitu. Baik, akan saya jawab dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang produsen. Dari sudut pandang produsen, sebenarnya dia adalah suatu value added, suatu nilai tambah untuk memasarkan produknya. Jadi dia ada kepercayaan diri. Dia mengupgrade, dia bisa mengklaim bahwa produknya halal loh, dan itu disasarkan kepada konsumen yang sekarang memiliki kecenderungan untuk mencari produk yang halal. Yang kedua, bagi sisi konsumen. Jadi kalau dari produsen dia mendapat untung karena peningkatan value added, nilai pertambahan nilai dari produknya, sehingga bisa lebih diminati oleh komunitas atau customer yang membutuhkan hal tersebut. Yang kedua, dari sisi konsumen yang aware terhadap produk halal merasa terjamin dan kebutuhannya dipenuhi ketika memiliki standar kebutuhan halalnya gitu. Nah, pertanyaan tadi kan Mas Aris bilang, oh kan saya nggak butuh, saya nggak peduli gitu loh, ini produk halal atau haram. Gitu. Bisa dikatakan bahwa memang kepedulian atau awareness tentang kehalalan di Indonesia bisa dikatakan belum tinggi. Gitu. Nah, oleh karena itu adanya undang-undang jaminan produk halal dan sertifikasi halal sebenarnya dari sudut pandang praktisi dan pemerintah itu adalah sebuah campaign, dalam artian dengan adanya kewajiban tersebut semua orang dipaksa loh, semua produsen dipaksa aware loh. Kayak lu punya produk ya lu harus punya sertifikasinya, kalau lu nggak punya ya go skipping gitu loh. Akan ada konsekuensi yang bakal diterima. Itu adalah suatu campaign dari pemerintah ataupun praktisi dari ekonomi syariah yang bisa dikatakan dilakukan secara memaksa, dalam tanda kutip seperti itu. Menurut saya itu sih, kalau dari 3 sudut pandang. Mungkin kalau ada perspektif lain ya it's okay gitu loh, karena memang bisa diakui bahwa masyarakat masih belum terlalu aware mengenai produk halal gitu. Tapi sekarang Indonesia sedang mengalami pergeseran ke arah sana gitu. Terutama semenjak reformasi, di mana Indonesia mulai kelihatan warnanya gitu, mulai bebas mengidentifikasikan identitasnya gitu loh. Jadi ketika masyarakat yang tanda kutip mengklaim bahwa dia Islam yang fanatik, dia Islam yang benar gitu, dia Islam yang sesuai dengan syariahnya gitu, ya dia akan berusaha mencari hal tersebut gitu. Bukan berarti semua Islam yang nggak mencari tersebut nggak sesuai ya, tapi ini adalah disclaimer bagi teman-teman gitu, terutama let's say kita bicara teman-teman berhaluan tarbiyah or yang semacamnya yang mengklaim diri mereka adalah Islam fanatik, ya pasti saya pastikan mereka akan aware gitu, mayoritas akan aware terhadap itu, karena itu memberikan legitimasi kepada mereka gitu, kayak karena gue mengaku bahwa Islam gue benar, ya gue melakukan ini untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas lain bahwa Islam yang saya ikut itu benar gitu, semacam seperti itu. Jadi memang produk halal itu saat ini tidak ditujukan ke semua orang gitu, memang belum bisa diterima semua orang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raju atas penjelasannya. Lanjut aja ke Mas Afif. Oke, terima kasih Mas Haris atas pertanyaannya. Tadi poin pertanyaan kan apakah industri halal, apakah halal industri lah kasarannya
itu bisa mendongkrak atau mendorong perekonomian Indonesia yang sekarang lagi jatuh. Kalau ngomongin bisanya sih bisa, tapi tidak signifikan. Kenapa kok tidak signifikan? Nah, pertanyaan di sana. Karena kita kalau ngomongin Islamic finance-nya, kita ngomongin tentang pembiayaan, tentang keuangan syariah. Keuangan syariah di Indonesia itu nggak sampai 10%. Artinya, orang-orang yang mengambil produk keuangan syariah itu masih minim di Indonesia. Meskipun ada pergeseran, meskipun ada peningkatan-peningkatan di sektor syariah. Jadi gini, orang di Indonesia itu masih menganggap bunga dengan riba itu sama. Bunga dengan bagi hasil itu sama, bukan bunga dengan riba. Bunga dengan bagi hasil itu sama. Padahal kalau kita studi kalau kita mempelajari ekonomi secara makronya, itu memiliki dampak yang sangat berbeda antara di mana menggunakan bagi hasil dan di mana menggunakan bunga. Nah, fakta per hari ini, kemarin berapa bulan, sebulan yang lalu mungkin, saya mengikuti seminar bersama jurusan saya. Kemarin itu mengundang beberapa tokoh nasional di bidang ekonomi syariah. Beliau-beliau mengungkapkan bahwa Islamic banking di Indonesia itu kondisinya lebih stabil daripada bank konvensional. Artinya secara meskipun ada kegiatan pandemi seperti ini, Islamic banking itu tidak terpukul terlalu jauh. Kondisi mereka masih stabil. Tapi apakah dia bisa menolong Indonesia? Itu masih susah karena jumlah Islamic bankingnya nggak banyak. Yang berkecimpung di keuangan syariah itu nggak banyak. Meskipun BNI mulai udah muncul BNI Syariah, BRI udah ada BRI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan sebagainya. Tapi itu masih belum. Dan ini juga yang mengacu ke rencana Pak Menteri BUMN kan, rencananya kan bank-bank yang syariah itu mau dijadiin satu biar kuat, karena concern pemerintah kita sekarang itu untuk membangun sistem keuangan syariah itu. Cuma kalau di media itu kurang terdengar, karena di media yang dibahas nggak masalah itu, yang di media kan yang dibahas cuma propaganda, kadang cuma politik-politik nggak penting, kadang malah anjay yang jadi viral, sesuatu yang nggak penting yang dibahas di media. Padahal pemerintah kita sekarang itu sedang concern meningkatkan kualitas keuangan syariah. Karena apa? Karena mereka tahu keuangan syariah ini cenderung lebih stabil daripada keuangan konvensional. Nah, bagaimana dari sisi industrinya, halal industrinya, dari segi bisnis dan sebagainya, kita masih memiliki peluang untuk itu. Cuma lagi-lagi permasalahan terbesar kita itu masyarakatnya masih belum paham pentingnya sertifikasi halal tadi apa. Dia masih belum aware lah dengan sertifikasi halal. Sama kayak Mas Haris tadi. Loh, saya kalau beli makanan dan sebagainya, saya kurang peduli, pokoknya beli kata halal ya, kita beli. Nah, mayoritas orang Indonesia itu seperti itu. Yang itu jadi masalah bagi praktisi ekonomi syariah di Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran mereka ini susah. Apalagi Islam di sini sudah pengaruhnya sudah kuat, jumlahnya sudah banyak, jadi mereka seakan-akan ya pasti halal seperti itu. Tapi jarang dari mereka mengetahui bahwa peluang ekspor barang halal, peluang pasar domestik maupun internasional di sektor halal itu tinggi. Jarang mereka tahu. Dan seringkali yang kurang peduli dengan sertifikasi halal itu ya UMKM, masyarakat menengah ke bawah, produsen menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas dia pasti arahnya ke sertifikasi halal, karena mereka pasti tahu itu. Nggak pasti sih, kecenderungan tahunya tinggi. Kalau yang menengah ke bawah, UMKM dia kecenderungan ngapain pakai sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu prosesnya dia harus bayar mahal lagi. Seingat saya dulu waktu saya di semester 4 itu untuk misalkan satu kafe ingin disertifikasi halal biayanya 3 juta dan hanya berlaku selama 2 tahun. Kalau nggak salah seperti itu. Nah sekarang bayangin kalau orang jualan bakso disuruh sertifikasi halal.
mereka nggak untung malah buntung. Permasalahan kan di situ. Padahal bayangin Indonesia itu pendorong ekonomi terbesarnya itu dari sektor UMKM. Ya mungkin pemerintah harus ada solusi bagaimana melakukan sertifikasi, mungkin diberikan sertifikasi halal gratis kepada UMKM sehingga sekalian sosialisasi sehingga produk UMKM ini bisa ditingkatkan dan dipasarkan ke sektor yang lebih luas. Sehingga nanti itu memicu melipat gandakan dampaknya. Jadi kalau produksinya meningkat, nanti konsumsinya meningkat, ya kan? Kalau konsumsi dalam negeri sudah tercukupi, tapi produksinya masih lebih besar, kan produksinya bisa diekspor ke negara orang. Nah, pertumbuhan produksinya, pertumbuhan UMKM-nya tinggi, bisa jadi perusahaan, misalkan investor masuk. Jadi dari sisi konsumsi masuk, investasi masuk, ekspor impor masuk, pembangunan masuk, GDP Indonesia pasti akan naik lagi. Tapi apakah itu segampang itu? Ya tidak, karena kembali lagi permasalahan ekonomi syariah itu masih sangat kompleks. Sudah. Oke. Semoga menjawab ya Mas Haris. Oke. Untuk pertanyaan dari Mbak Saada, mohon maaf ya karena waktunya terbatas. Dan teman-teman yang lain juga yang ingin bertanya, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Mungkin untuk menutup sesi kali ini, saya berikan kesempatan kepada dua pembicara kita untuk memberikan closing statement-nya. Kepada Mas Afi dulu deh yang masih on. Raju dulu, Raju silahkan. Raju dulu, oke. Oke, terima kasih untuk menutup perjumpaan kita di malam ini. Mungkin saya disclaim bahwa industri dari sertifikasi halal masih dalam proses pembangunan. Undang-undang jaminan produk halal dirasa menjadi solusi saat ini dan masih butuh pengembangan untuk mencapai rasionalisasinya terhadap kebijakan sertifikasi halal yang diimpikan. Dan apapun sebenarnya yang dipertanyakan, yang dikhawatirkan, seperti yang Mas Raffi barusan jelaskan, itu sebenarnya sudah dipaparkan dan diselesaikan oleh undang-undang jaminan produk halal bila diterapkan dengan baik. Mungkin kita sebagai mahasiswa madani bisa turut berkontribusi terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Mungkin cukup dari saya. Apabila mungkin ada penanya yang dirasa kurang puas terhadap jawaban-jawaban yang saya sampaikan ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa menghubungi saya. Kalau nggak ada nomornya, minta ke Mbak Kori, atau di grup nasional juga ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selanjutnya Mas Afi. Kalau dari saya untuk penutup, kami berdua bukan seorang pemfatwa, jadi kita nggak bisa memberikan jawaban mana halal mana haram. Kita hanya bisa berargumen dan kita hanya bisa berpendapat. Karena kita berdua kebetulan berkecimpung di dunia ekonomi syariah. Dan harapan kita nanti kita ingin menjadi praktisi-praktisi di ekonomi syariah. Dan saya juga menitipkan kepada teman-teman bahwa pentingnya halal awareness di Indonesia, halal industri di Indonesia, halal tourism di Indonesia, itu peran kita, peran kalian semua, peran Anda dan kita sekalian itu sangat besar untuk menyebarluaskan, untuk terus mencari tahu mengenai hal tersebut, karena ya kembali lagi masalah atau problem di Indonesia itu berkecimpung di ketidakpahaman atau kurang pedulinya masyarakat. Maka kita sebagai mahasiswa-mahasiswa yang katanya agent of change, yang harus menyalurkan kepada masyarakat, harus mengedukasi masyarakat, harus mengajak masyarakat bahwa ekonomi syariah
siap untuk turut serta berkontribusi untuk membangun bangsa Indonesia. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi lebih lanjut, bisa DM lewat IG atau lewat WA. WA-nya ada di CP poster yang tersebar. Itu WA saya, jadi mau bisa WA di sana atau menghubungi teman-teman kalian yang kenal saya atau berkunjung ke situs resmi KMNU IPB. Itu ada CP saya di sana. Kalau nggak gitu tanyakan ke adminnya, silahkan. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah di penghujung acara ya. Menjawab terkait tentang bahasan kita tentang rasionalisasi, ya cukup rasional, namun cukup perlu banyak perbaikan di berbagai sisi ya, dari pemerintahnya, masyarakatnya, itu. Dan terkait dengan pengaruh dari sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat berpengaruh positif ya, hubungannya positif jika kesadaran terhadap industri halal ini meningkat, tapi secara keseluruhan memang meningkat. Dan untuk Indonesia itu ya, mungkin kita ambil contoh dari sini juga, teman-teman masih banyak yang belum sadar ya. Dan juga menyambung juga tentang literasi keuangan syariah juga masih rendah, terkait dengan halal industri juga masih rendah. Jadi semoga teman-teman dapat insight baru ya terkait sertifikasi halal. Saya sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih juga nih sebelum undur diri. Dan untuk menutup acara kita baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini Mbak Tiasnya belum ya? Apakah mau ada sesi ini? Dokumentasi? Mafi pakai laptop nggak? Boleh. Ya, teman-teman yang masih bergabung, silakan menyalakan kameranya.